Ya, tujuan, fungsi, prinsip-prinsip, dan langkah-langkah penilaian. Kalian, saya yakin sudah membaca materi ini, karena kemarin sudah saya tugaskan untuk membuat peta konsep, otomatis kalian sudah membacanya ya. Di sini saya hanya menegaskan kembali terkait dengan tujuan, fungsi, prinsip, dan langkah-langkah penilaian. Ya, perlu kalian ketahui, kemarin semester 2 sudah mempelajari terkait dengan kurikulum. Ini masih ada kaitannya dengan kurikulum yang namanya penilaian seperti itu. Jadi, kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian itu merupakan 3 dimensi atau 3 aspek yang memang sangat penting dalam pendidikan dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Kalian sudah mengetahui bahwa kurikulum itu merupakan seperangkat seperangkat materi, tujuan, modul pembelajaran, dan penilaian seperti itu ya. Atau kalau di sini merupakan penjabaran tujuan pendidikan yang menjadi landasan program pembelajaran. Jadi program pembelajaran yang ada di sekolah itu ya dasarnya dari kurikulum seperti itu. Kemudian kalau proses pembelajaran itu apa? Upaya yang dilakukan guru untuk mencapai tujuan yang dirumuskan kurikulum. Jadi antara kurikulum dan proses pembelajaran itu sangat terkait. Jadi prosesnya itu merupakan actionnya dari kurikulumnya. Kurikulum merupakan dasarnya seperti itu. Kemudian kalau penilaian itu sendiri salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian kurikulum berhasil atau tidaknya. Jadi tadi kurikulum merupakan panduannya, proses pembelajaran merupakan actionnya, kemudian penilaiannya merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, namun untuk mengukur ketercapaian atau keberhasilan dari kurikulumnya itu sendiri. Jadi kita bisa melihat kurikulumnya berhasil atau tidaknya dilihat dari penilaiannya seperti itu. Jadi penilaian juga digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam proses pembelajaran. Kekuatannya apa, kelemahannya apa, bisa dilihat dalam kegiatan penilaian seperti itu. Oh, ternyata siswa A atau kelas kita sebagian besar sudah mampu menguasai materi ini, belum mampu menguasai materi ini, itu bisa dilihat dari proses penilaian seperti itu. Itu maksudnya. Kemudian untuk penilaian sendiri itu ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada penilaian. Pada penilaian adalah upaya menyesuaikan terhadap model dan teknik penilaian yang dilaksanakan di kelas. Jadi penilaian itu disesuaikan dengan model pembelajaran yang ada di kelas kalian seperti itu. Itu penilaian kelas. Jadi penilaian kelas ini nanti bisa terdiri dari penilaian eksternal dan penilaian internal. Yang mana untuk penilaian eksternal itu sendiri, itu penilaian yang dinilai oleh orang luar, lembaga luar, misalkan ada pengawas, yang akan menilai proses pembelajarannya seperti itu. Jadi orang luar menilai kelas seperti itu. Jadi itu penilaian eksternal. Kemudian kalau penilaian internal itu berarti guru kelas itu sendiri yang melakukan penilaian pada proses pembelajarannya. Jadi itu perbedaannya ya antara penilaian eksternal dan internal. Kalau eksternal ya orang luar menilai, kalau internal guru kelas itu sendiri yang menilai seperti itu. Kemudian untuk asesmen berbasis kelas ini adalah asesmen yang dilakukan oleh guru dalam rangka proses pembelajaran. Penilaian berbasis kelas adalah pengumpulan data dan penggunaan informasi dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh guru untuk menetapkan tingkat pencapaian dan penguasaan peserta didik terhadap tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi penilaian berbasis kelas ini yaitu pengumpulan data-data nilai, data-data hasil tes tersebut itu merupakan pengumpulan data. Misalnya kalian menyebar soal ke siswa itu sedang melakukan penilaian. Nah, hasil pekerjaan siswa itulah yang dinamakan data, begitu. Informasi hasil belajar siswa, begitu. Kemudian hasil belajar siswa itu bisa
ditetapkan atau telah ditetapkan atau soal-soalnya itu telah ditetapkan sesuai dengan indikator-indikator pembelajarannya. Apakah ketika siswa mampu menjawab soal ini, berarti siswa indikator pencapaian yang X itu berarti tuntas seperti itu. Atau KD ini berarti tuntas. Itu penilaian berbasis kelas seperti itu. Kemudian secara umum, semua jenis-jenis penilaian berbasis kelas itu untuk menilai hasil belajar siswa di sekolah, mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat, dan untuk mengetahui ketercapaian mutu pendidikan secara umum. Jadi memang perlu sekali adanya penilaian supaya apa? Supaya guru tahu bagaimana ketercapaian siswanya, orang tua juga tahu ketercapaian siswanya, masyarakat juga tahu, oh ternyata SD ini nilainya nilai mungkin UN atau nilai UAS-nya bagus-bagus, oh berarti kan tingkat kepercayaan masyarakat akan semakin kuat seperti itu. Rata-rata kan orang tua juga melihat, mencari sekolah juga melihat dari, oh ternyata siswanya nilainya bagus-bagus, seperti itu ya. Itu bisa jadi bahan pertimbangan seperti itu. Kemudian itu kalau secara umum. Kemudian kalau secara khusus itu tujuan dari penilaian itu yang pertama, dengan melakukan asesmen berbasis kelas, ini nanti pendidik dapat mengetahui seberapa jauh siswa dapat mencapai tingkat pencapaian kompetensi yang dipersyaratkan, baik selama mengikuti maupun setelah. Jadi gurunya jadi tahu, oh ternyata siswa ini tuntas materinya, oh siswa ini tidak, seperti itu. Jadi nanti akan ketahuan mana siswa-siswa yang bisa dianggap nilainya di tingkat tinggi, kemudian rendah, kemudian sedang, seperti itu. Jadi nanti akan menjadi bahan evaluasi ke depannya. Kemudian yang kedua, memberikan umpan balik Anda untuk memperbaiki metode pendekatan, kegiatan, serta sumber belajar yang digunakan. Jadi kalau nanti misalkan nilainya kurang bagus, guru harus introspeksi diri, kira-kira karena apa? Apakah karena metodenya yang kurang tepat, apakah karena sumber belajarnya yang kurang tepat, dan yang lainnya. Seperti itu. Jadi selain untuk siswa sendiri juga bisa untuk evaluasi gurunya. Kemudian yang ketiga, memberikan umpan balik kepada siswa sehingga tidak perlu lagi menunda atau menunggu ulangan semester untuk bisa mengetahui kekuatannya. Jadi penilaian ini, yang dimaksud penilaian ini bukan berarti penilaian yang akhir semester saja, tapi misalkan ulangan harian atau ulangan yang per bab, seperti itu juga bisa dilakukan. Malah justru itu penting. Pentingnya apa? Yaitu supaya siswa tahu, oh ternyata pada bab ini saya belum paham, berarti saya harus mempelajarinya lebih baik lagi, seperti itu. Jadi mereka akan mengetahui sejak awal, bukan di akhir. Kalau di akhir mengetahuinya kan sudah telat ya, karena kan akan naik kelas seperti itu. Jadi memang untuk ulangan-ulangan yang harian itu memang sangat penting. Ataupun setiap pertemuan dikasih soal itu justru bagus juga gitu. Jadi kalau guru-guru jadi tahu, oh ternyata pada hari ini ada siswa yang belum memahami materi ini, berarti minggu depan bisa diulangi sedikit atau siswa tersebut diberikan PR yang lebih banyak lagi, itu juga bisa. Itu salah satu treatmentnya seperti itu. Kemudian yang keempat, dapat mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, sehingga secara tepat dapat diketahui siswa mana yang perlu pembelajaran remedial untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan dan siswa mana yang perlu program pengayaan. Gitu. Jadi dari nilai hasil ulangan atau penilaian tersebut, gurunya kan jadi tahu, oh siswa ini tuntas, nilainya di atas KKM. Berarti nanti tinggal pengayaan-pengayaan itu seperti pendalaman materinya. Kemudian oh ternyata ada siswa yang nilainya kurang di bawah KKM, lah itu nanti remedial, mengulang kembali materinya. Seperti itu remedial. Remedial itu lebih mengulang, kalau pengayaan itu memperdalam. Jadi memang treatmentnya berbeda-beda, setiap anak tidak bisa disamaratakan. Kalau disamaratakan nanti siswa yang misalkan kalian menyamaratakan dengan siswa yang sudah paham, dan nanti siswa yang tidak paham ya akan keteteran seperti itu. Kalau menyamaratakan dengan siswa yang kurang paham, nanti siswa yang sudah paham akan lebih lambat nanti
dia dalam memahami materinya begitu, karena harusnya sudah materi apa dia masih mengikuti yang lambat. Kasihan. Kemudian yang terakhir, memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pendidikan. Ya, ini yang tadi disampaikan bisa menjadi informasi untuk orang tua maupun masyarakat bahwa pendidikan di sekolah X ini ternyata seperti ini dari hasil penilaiannya seperti itu. Kemudian yang kalau tadi secara khusus dan umum, sekarang penilaian hasil belajar baik formal maupun informal hendaknya diadakan dalam suasana yang menyenangkan. Nah, ini yang mungkin perlu kalian perhatikan ya, dalam suasana yang menyenangkan. Supaya apa? Kalau siswa mengerjakan sesuatu suasananya menyenangkan, itu nanti siswa itu akan dengan secara ikhlas itu menunjukkan apa yang dia pahami dan mampu kerjakan, tidak ngeblank kayak gitu loh. Tapi kalau suasananya mencekam, suasananya membuat dia grogi, sepaneng seperti itu ya, yang harusnya dia paham nanti menjadi tidak paham karena suasananya yang tidak kondusif seperti itu. Kemudian selain itu juga hasil belajar seseorang siswa itu boleh diperbandingkan, tapi antara waktu yang sebelum dan sesudah begitu. Tapi hanya untuk anak itu saja, misalkan membandingkan nilainya Mbak Evianti antara yang sebelum dan sesudah. Tapi hanya membandingkan nilainya Evianti saja seperti itu. Jangan dibandingkan antara si A dan si B. Begitu. Misalkan saya membandingkan nilainya Mbak Evianti dengan Mbak Livia, itu tidak boleh. Karena apa? Ya, karena nanti itu siswa tersebut akan merasa terhakimi, gitu. Jadi merasa dibanding-bandingkan, kayak dipilih kasih seperti itu. Jadi tidak disarankan untuk membanding-bandingkan antara nilai si A dan si B, tapi hanya diperbolehkan membandingkan antara yang sebelum dan sesudah. Oh, kemarin atau sebelumnya Mbak Evianti nilainya sekian, sekarang menjadi meningkat atau menurun seperti itu. Jadi nanti fokus ke diri sendiri, tidak ke orang lainnya. Yuk, kalian sendiri kan kalau dibandingkan dengan orang lain kan juga nggak mau ya. Gitu. Jadi itu tujuan dari asesmen. Oke, maaf terjadi kesalahan teknis. Itu tadi terkait dengan tujuan dari penilaian. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke fungsi penilaian? Yang ditanyakan terlebih dahulu atau lanjut? Ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke fungsi dari asesmen. Kalau tadi tujuan, sekarang fungsinya. Kalau ini fungsi asesmen atau penilaian menurut Diknas tahun 2006. Yang pertama yaitu kalau tujuan pembelajaran adalah pencapaian standar kompetensi atau SK, KD seperti itu, maka penilaian ini dapat menggambarkan sejauh mana seseorang telah menguasai suatu kompetensi seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah mencapai indikator atau kompetensi itu. Kemudian kalau penilaian itu berarti menggambarkan sejauh mana proses siswa itu menguasai kompetensi. Itu fungsi dari penilaian yang pertama. Menggambarkan sejauh mana siswa telah menguasai kompetensi. Kemudian yang kedua,
Asesmen berbasis kelas dapat berfungsi pula sebagai landasan pelaksanaan evaluasi hasil belajar siswa dalam rangka membantu siswa memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian, maupun untuk penjurusan. Kalau ini biasanya untuk yang tingkat SMA. Biasanya kan SMA ada penjurusan ya IPA, IPS, bahasa, atau yang lainnya mungkin yang di SMK. Itu bisa dilihat dari hasil penilaiannya. Kalau nilainya segini, nanti boleh tidak masuk ke IPA. Gitu. Kalau nilainya segini, boleh tidak masuk ke bahasa. Seperti itu. Itu salah satu fungsi dari penilaian. Mungkin kalau di SD, mungkin lebih ke minat bakatnya, atau penilaian bisa untuk memilih program, misalkan di SD ada program yang OSN, ikut pelatihan OSN atau yang mana, lomba-lomba yang apa, itu kan juga dilihat dari penilaian. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, sejalan dengan tujuan asesmen yang telah dikemukakan di atas, maka fungsi asesmen berbasis kelas ini adalah menemukan kesulitan belajar. Jadi yang pertama tadi menggambarkan sejauh mana siswa telah mengetahui kompetensi. Yang kedua itu sebagai landasan pelaksanaan evaluasi. Yang ketiga adalah menemukan kesulitan belajar siswa. Begitu. Jadi dengan adanya asesmen nanti bisa ditemukan, oh kesulitan belajar siswa ini terkait dengan itu, seperti itu. Jadi dapat tersolusikan nantinya. Kemudian yang terakhir, fungsi asesmen itu sebagai upaya pendidik untuk dapat menemukan kelemahan dan kekurangannya. Jadi hampir sama ya, antara tujuan dan fungsi. Cuma bedanya nanti lebih ke kata kerjanya. Misalkan kalau tadi tujuan dari asesmen adalah, apa tadi yang terakhir? Ada yang, ini bisa mengetahui, memberikan umpan balik supaya bisa mengetahui kelemahan dan kekurangannya, sama halnya dengan fungsinya. Jadi fungsi dan tujuan itu memang tidak jauh beda, bisa saling terkait. Itu fungsi penilaian. Kemudian yang terakhir ini di bab 1 ada prinsip-prinsip asesmen pembelajar berbasis kelas. Dalam melaksanakan penilaian, guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar. Dalam buku model penilaian kelas KTSP ini masih KTSP, namun memang maupun K13 ataupun kurikulum merdeka itu prinsip-prinsip penilaian masih sama. Walaupun kurikulumnya berbeda, tapi prinsip penilaiannya masih sama. Yang pertama adalah validitas. Validitas itu apa? Jadi validitas itu merupakan menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Jadi validitas ini ya, misalkan tujuan pembelajarannya untuk mempraktekkan gerak dasar jalan, ya nanti penilaiannya ya yang dinilai ya gerak dasar jalannya, gitu. Itu namanya validitas. Berarti soal tersebut valid, gitu loh. Jadi memang ini ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran atau indikator pembelajaran, itu sangat ada kaitannya dengan validitas. Jadi ketika kita seorang guru membuat soal penilaian, itu harus melihat dari indikator pembelajarannya, indikator kompetensinya. Itu sebagai dasar kita menyusun soal. Jadi soal itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi sesuai dengan indikator pencapaian atau tujuan pembelajaran. Jadi makanya ketika kalian belajar, misalkan UTS atau UAS, yuk tujuannya apa? Materi ini, nah itulah yang akan nanti biasanya dijadikan sebagai soalnya. Itu berlaku untuk semuanya. Kalau misalkan tujuan pembelajarannya misalkan ini buat kalian ya, mahasiswa dapat menyusun soal yang pada ranah afektif, psikomotor. Nah, berarti kalian nanti harus bisa menyusun soal tersebut. Gitu. Jadi kalian mempelajarinya cukup melihat dari tujuan pembelajarannya atau indikator pembelajarannya atau kompetensinya. Itu merupakan kevalidan seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Gitu. Itu namanya valid. Begitu.
Jadi kalau yang tadi misalkan mempraktekkan gerak loh, berarti kan ini nanti soalnya bukan soal berupa tes tertulis ya, tapi berupa praktik gitu loh. Jadi selain sesuai dengan tujuan pembelajaran ataupun indikator, bisa dilihat teknik tesnya itu sesuai atau tidak begitu. Praktik ya berarti nanti siswa yang mempraktekkan begitu, bukan tes tertulis. Kalau tes tertulis berarti kan nanti kita tidak bisa melihat lah praktek dari gerak dasarnya gimana seperti itu. Itu juga namanya kevalidan. Kemudian kalau reliabilitas, ini prinsip-prinsip ini sangat penting kalian ketahui supaya apa? Ketika kalian menyusun soal itu sesuai dengan prinsip-prinsip. Kalau menyusun soalnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip, nanti bisa dikatakan soalnya tersebut itu tidak layak digunakan. Begitu. Makanya kadang ada soal-soal PAS ataupun PTS kok tidak sesuai dengan materi yang sudah disampaikan. Nah, itu yang memang perlu dikomplain begitu. Bahwa soalnya itu tidak valid begitu. Makanya secara ideal memang yang membuat soal PTS, soal ulangan harian, soal PAS itu harusnya ya guru itu sendiri, bukan dari kecamatan, bukan dari kabupaten seperti itu. Kenapa? Kan setiap SD biasanya dalam menyampaikan materi berbeda-beda ya. Ada yang menyampaikan materinya tidak sampai sedalam-dalamnya, ada yang SD tertentu yang menyampaikan materinya sampai dalam gitu loh. Jadi memang secara ideal untuk yang menyusun soal ya sekolah itu sendiri begitu, bukan dari kecamatan ataupun kabupaten begitu. Karena kita nggak tahu yang menyusun di kecamatan kabupaten itu siapa seperti itu. Karena tidak bisa disamakan setiap SD-nya. Kemudian yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas ini berasal dari kata reliable. Kalau validitas tadi dari kata valid begitu. Reliabilitas di sini itu artinya konsisten atau keajegan hasil penilaian. Maksudnya apa? Maksudnya ketika soal itu dikerjakan berulang-ulang, itu nanti hasilnya akan sama. Gitu loh. Dengan kondisi yang sama. Misalkan saya punya soal. Hari ini saya akan memberikan untuk kalian. Gitu loh. Nilainya ternyata rata-rata 80 misalkan. Besok saya akan memberikan lagi ke orang lain dengan soal yang sama. Oh ternyata nilainya sama saja. Seperti itu. Berarti itu konsisten atau ajek. Atau dengan subjek yang sama. Misalnya saya hari ini memberikan ke kalian, besok saya akan memberikan ke kalian lagi. Begitu. Kok nilainya tetap sama, itu namanya keajegan atau kekonsistensian. Diberikan oleh siapa saja pada waktu yang berbeda, itu nilainya akan tetap sama. Seperti itu. Penilaian yang reliable memungkinkan perbandingan yang reliable dan menjamin konsistensi. Misal, guru menilai dengan unjuk kerja. Penilaian akan reliable jika hasil yang diperoleh itu cenderung sama bila unjuk kerja dilakukan lagi dengan kondisi yang relatif sama. Berarti kan berulang ya. Ketika dilakukan penilaian yang berulang dengan soal yang sama, berarti soal tersebut itu reliable. Begitu. Untuk menjamin penilaian yang reliable, petunjuk pelaksanaan unjuk kerja dan pensokoran harus jelas. Begitu. Nanti ada pensokorannya, skor sekian itu jika siswa melakukan apa. Gitu. Itu reliable. Tapi mungkin kalau kalian menyusun soal, kemudian langsung disampaikan ke siswanya, baru sekali itu belum tentu reliable. Memang yang namanya soal itu, ketika kita menyusun, kemudian langsung disampaikan ke siswa, itu soal tersebut itu juga belum tentu valid dan reliable. Jadi memang harus diuji dulu. Uji validitas itu biasanya ke orang ahli. Misalkan saya menyusun soal. Kemudian soal tersebut akan divalidasi. Itu berarti saya meminta tolong orang yang lebih ahli. Misalkan dalam hal ini Prof. Eko ya. Prof. Eko kan profesor dalam bidang penilaian. Nah, saya meminta beliau untuk mengoreksi soal tersebut. Nah, itu sudah masuk ke dalam uji validasi. Begitu. Jadi soal tersebut valid tidaknya nanti tergantung dari Prof. Eko dalam menilainya. Nah, itu soalnya berarti sudah
layak digunakan. Begitu. Kalau reliabilitas itu biasanya harus diuji coba ke lapangan dulu, gitu, dengan subjek yang berbeda-beda. Itu reliabilitas. Jadi memang soal dikatakan layak valid tidaknya, kalau hanya kita langsung menyusun kemudian langsung diterapkan, itu kevalidan dan reliabilitasnya itu belum dipastikan. Gitu. Masih hanya sekedar mungkin seperti itu. Tapi memang harus ada uji coba di lapangan dan oleh penilaian ahli. Jadi memang nggak mudah dalam menyusun soal yang valid dan reliable. Hal-hal ini, prinsip-prinsip ini akan kalian gunakan nanti ketika kalian menyusun skripsi. Jadi tolong kalian betul-betul memahami prinsip-prinsip ini. Ini pasti dan selalu dipakai ketika skripsi. Kemudian prinsip yang ketiga adalah menyeluruh. Menyeluruh ini mencakup seluruh domain yang tertuang pada setiap kompetensi dasar. Jadi soal itu harus memuat semua kompetensi yang ada pada materi itu, kalau ulangannya per materi, seperti itu. Kalau ulangannya UAS, ya berarti soal tersebut harus mencangkup semua kompetensi yang ada di buku itu, begitu. Itu namanya menyeluruh. Tidak hanya soal UAS kok hanya satu soal, tapi pada bab satu tok. Nah, itu berarti soalnya belum menyeluruh, begitu. Jadi kalau ada 7 bab, ya soalnya menyeluruh dari 7 bab tersebut. Itu namanya menyeluruh, seperti itu. Kemudian penilaian juga harus menggunakan beragam cara dan alat penilaian seperti tertulis, proyek, portofolio untuk menilai beragam kompetensi peserta didik. Seperti itu. Makanya kadang kalau kalian kan ditugaskan, ada yang tugasnya membuat terjun ke lapangan, ada yang tugasnya proyek, ada yang tertulis, ada yang membuat clipping. Lah itu memang yang namanya penilaian itu harus beragam. Tidak boleh penilaian kok hanya misalkan tertulis saja, itu kurang tepat. Jadi memang harus beragam supaya kita bisa mengetahui sisi kognitifnya siswa, keterampilannya siswa, dan afektifnya siswa. Begitu. Itu menyeluruh. Kemudian yang D ada berkesinambungan. Berkesinambungan di sini penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran pencapaian kompetensi pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Jadi sudah pasti harus direncanakan yang namanya penilaian. Bertahap itu yaitu jangan langsung tiba-tiba nanti di akhir langsung UAS. Tapi ya harus ada tugas-tugas tertentu, ada ulangan harian, ada UTS seperti itu. Jadi di dalam proses tetap ada penilaian-penilaian. Tugas pun itu termasuk penilaian, begitu. Jangan hanya menilai pada UAS-nya saja. Itu maksudnya berkesinambungan. Ada tahapannya terus-menerus begitu. Kemudian yang terakhir ada belum terakhir, masih yang kelima adalah objektif. Objektif ini ya tidak pilih kasih gitu. Misalkan saya menilai kalian, ya saya tidak melihat bahwa ternyata saya akan menilainya tinggi kalau saya kenal dekat dengan Mbak ini, kenal dekat dengan Mas inilah, itu berarti subjektif menilainya. Jadi menilai juga harus objektif. Begitu pula kalian ketika sedang menilai siswa, itu juga jangan ini siswanya pinter, berarti akan saya nilainya lebih bagus lah. Jangan seperti itu, tapi betul-betul objektif, adil begitu. Atau saya menilai anak ini bagus karena ibunya teman saya lah, apalagi seperti itu tidak boleh, tidak objektif. Kemudian yang terakhir ada mendidik. Mendidik di sini adalah proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi dan memperbaiki pembelajaran bagi guru, meningkatkan kualitas dan membina peserta didik. Jadi fungsi penilaian ini atau prinsip penilaian ini yang terakhir adalah mendidik. Jadi hasil penilaian tadi ketika hasilnya kurang ataupun bagus itu menjadi evaluasi gurunya, menjadi evaluasi siswanya. Seperti itu kan mendidik sifatnya. Jadi tahu, ternyata saya nilainya kurang, saya harus belajar lebih giat lagi. Ternyata kelas saya nilainya rendah-rendah. Berarti kualitas pembelajarannya kurang. Semester depan saya akan melakukan pembelajaran yang
lebih inovatif lagi. Nah, itu mendidik namanya. Itu merupakan prinsip-prinsip dari penilaian. Ya, yang presensi nanti ya. Saya lanjutkan ini dulu yang terakhir terkait dengan langkah-langkah penilaian. Misalkan kalian diminta atau nanti sudah jadi guru akan melakukan penilaian, ataupun nanti ketika semester depan itu kan kalian sudah masuk mata kuliahnya itu kan pembelajaran IPS, pembelajaran IPA lah, itu kan nanti akan ada langkah-langkah menilai lah. Itu di sini kalian harus melalui langkah-langkah ini. Yang pertama itu merumuskan tujuan dilakukannya asesmen. Nah, tujuannya kalian melakukan asesmen itu untuk apa? Begitu. Nanti harus ada tujuannya. Otomatis disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Begitu. Ini biasanya ya kayak membuat kisi-kisinya. Begitu. Jadi ketika kalian membuat soal, jangan langsung membuat soalnya, tapi harus membuat kisi-kisinya terlebih dahulu. Begitu, yang disesuaikan dengan kompetensi dasarnya. Yang kedua, menetapkan aspek yang akan dinilai. Kira-kira pada kompetensi ini, aspek yang akan dinilai, aspek apa? Apakah kognitif, afektif, apakah psikomotor. Jadi setiap kompetensi itu tidak harus semua aspek ada, tapi salah satu atau salah dua, ataupun tiga-tiganya pun tidak apa-apa. Yang penting ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotornya. Setelah tadi merumuskan kompetensinya atau tujuannya, kemudian menetapkan aspeknya, kemudian yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan dilakukan. Kira-kira teknik yang akan dilakukan itu bagaimana? Kemudian Anda bisa menentukan apakah menggunakan teknik tes ataupun non-tes. Kalau tes berarti itu kalian yang memberikan soal. Itu namanya tes. Ini biasanya yang kognitif, itu memberikan tes. Kemudian kalau yang non-tes biasanya yang psikomotor ataupun afektif. Non-tes itu ya seperti lembar pengamatan, misalkan siswa diminta untuk membaca puisi, misalkan. Berarti kan dilihat dari ketepatan nadanya, diksinya, seperti itu ya. Lah itu namanya non-tes melalui pengamatan. Begitu, bukan tes ya. Jadi bedanya tes dan non-tes itu, kalau tes itu berupa soal-soal siswa mengerjakan, kalau non-tes itu berupa pengamatan. Itu dari sejumlah teknik tes atau non-tes yang ada, Anda juga masih harus menentukan mana yang akan digunakan dengan memperhatikan ciri-ciri dari masing-masing teknik serta memahami beberapa kelebihan dan kekurangannya. Jadi harus tahu kalau misalkan kok misalkan saya nih memberikan soal ke kalian, mahasiswa, buatlah soal dalam bentuk atau yang memuat ranah kognitif, afektif, dan psikomotor seperti itu. Nah, kira-kira itu kan termasuknya tes ya lah. Kalau tesnya hanya seperti itu, kira-kira nanti ada kelebihan atau tidak, kekurangan atau tidak, seperti itu. Harus berpikir jauh. Kemudian yang keempat, setelah menentukan tekniknya pakai apa, baru menyusun instrumennya. Nah, ini baru menyusun soalnya kayak apa, begitu. Kalau soalnya tes ya berarti menyusun butir-butir soalnya. Kalau soalnya non-tes berarti menyusun tabel, daftar cek, kemudian atau wawancara menggunakan panduan wawancara seperti itu. Itu namanya instrumen, itu berarti ketika kalian menyusun soalnya. Kemudian yang kelima, setelah menyusun instrumennya, nanti kalian harus menentukan penskoran jawabannya. Oh, kalau jawabannya benar, nanti skornya sekian. Kalau salah, skornya 0, seperti itu. Itu urutannya. Kemudian yang keenam, menentukan frekuensi durasi asesmen. Kapan dilakukan evaluasinya, berapa kali, berapa lama. Nah, itu setelah menentukan penskorannya. Jadi berapa lamanya bukan di awal, tapi ketika sudah selesai, dengan melihat soalnya kira-kira membutuhkan waktu yang lama, berarti ya durasinya harus lama. Soalnya pilihan ganda misalkan ya, hanya pilihan ganda, berarti kan durasinya
Cukup sih. Oh, ternyata soalnya praktek lah. Praktek kan membutuhkan waktu lama juga. Jadi menentukan durasi itu nanti di terakhir. Dan yang terakhir, mereview tugas-tugas asesmen. Jadi harus direview kembali dari awal sampai akhir, kira-kira sudah sesuai atau belum, sesuai tujuan belum, aspeknya bagaimana, durasinya bagaimana, seperti itu. Jadi harus dicek ulang. Itu merupakan langkah penilaian dalam menyusun rencana asesmen atau evaluasi hasil belajar. Ini baru rencana loh ya, baru merencanakan asesmennya atau instrumennya seperti itu. Kemudian setelah menyusun rencana, kalian menghimpun data. Menghimpun data ini berartinya itu ya, kalau soal berarti kalian menyebarkan soalnya, kalau wawancara berarti kalian mewawancarai orang yang akan diwawancara, kalau mengobservasi atau mengamati berarti kalian mulai mengamati siswa-siswanya. Itu namanya menghimpun data dari instrumen yang kalian susun tadi. Soal yang kalian susun tadi, daftar mungkin checklist yang kalian susun tadi, seperti itu namanya menghimpun data. Kemudian setelah datanya dihimpun, melakukan verifikasi data. Dari data semua yang kalian himpun, kalian cek, oh data ini yang sesuai yang jenengan gunakan. Misalkan datanya baik, datanya kurang baik, atau misalkan datanya sesuai dengan langkah-langkah yang jenengan perlukan, seperti itu. Kalau data yang kurang baik, oh datanya ada yang kurang, misalkan ada yang kosong tidak dinilai, nah itu datanya kurang baik. Kadang-kadang kalau memberikan soal ke siswa, kadang juga ada yang mengerjakan seluruhnya, juga ada yang tidak ya. Gitu. Itu memverifikasi data, oh datanya lengkap, pengerjaannya lengkap, pengerjaannya tidak lengkap, seperti itu. Kemudian setelah memverifikasi data, baru nanti datanya diolah. Diolah di sini ya kalian dihitung maksudnya, oh rata-ratanya berapa ya, paling tinggi berapa, paling rendah berapa, gitu. Kira-kira yang mencapai KKM berapa orang, yang tidak mencapai KKM berapa orang. Itu namanya mengolah data. Kemudian yang kelima, setelah datanya diolah, melakukan penafsiran. Melakukan penafsiran dari hasil tersebut, itu nanti rata-ratanya misalkan 80, apakah itu sudah dikatakan berhasil atau tidak, seperti itu. Itu namanya memberikan kesimpulan. Kalau misalkan yang mencapai KKM kok baru 50%, nah kesimpulannya apa? Oh, berarti kesimpulannya kelas tersebut masih belum berhasil penilaiannya, begitu. Nanti kalau seperti ini biasanya kalau setiap siswa itu dikatakan lulus tidaknya pada materi matematika, misalkan ketika KKM-nya 75, misalkan 75 ya, berarti anak tersebut, ketika anak tersebut nilainya 75 atau 80, berarti anak tersebut itu telah mencapai KKM, seperti itu. Itu KKM perseorangan. Ada juga KKM yang tingkat persentase secara keseluruhan dalam satu kelas. Misalkan kelas tersebut bisa dikatakan berhasil pembelajarannya jika 75% itu mencapai KKM. Jadi ini yang dinamakan penafsiran, itu yang seperti itu. Kalau ternyata yang mencapai KKM belum sampai 75%, itu nanti dikatakan belum berhasil lah. Tapi kesimpulannya belum berhasil, seperti itu. Itu melakukan penafsiran. Ini biasanya nanti ada tersendiri. Itu contohnya tadi itu. Berapa persennya itu tergantung guru kelasnya dalam menentukan. Kemudian yang terakhir, yang ke-6 itu nanti menyimpan instrumen asesmen dan hasil asesmen. Jadi ya instrumen dan hasilnya disimpan, jangan jangan dibuang, seperti itu untuk arsip. Kemudian yang terakhir menindaklanjuti hasil evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut kira-kira guru harus melakukan apa? Kalau misalkan hasilnya bagus, oh berarti bisa ditingkatkan kembali. Kalau hasilnya kurang bagus, berarti nanti bisa diperbaiki kembali. Itu cara menindaklanjuti hasil evaluasi.
terakhir, untuk merumuskan indikator perlu diperhatikan mengacu pada KD, kata kerja operasional, sama atau lebih rinci kata kerja operasional pada KD. Setiap komunikasi dasar dibuat 3 atau lebih indikator, tiap indikator dapat dibuat. Nah, ini kalian perlu ketahui. Ketika kalian merumuskan indikator, yang pertama, indikator tersebut harus disesuaikan dengan KD dan materinya. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu namanya bukan KD lagi, tapi capaian pembelajaran. Istilahnya sudah berubah, jadi CP, capaian pembelajaran. Jadi ketika kalian merumuskan indikator ataupun tujuan pembelajaran, harus disesuaikan dengan KD atau capaian pembelajaran dan materinya. Begitu. Kemudian yang kedua, kata kerja operasional, KKO. Ini biasanya disingkat dengan KKO. Kata kerja operasional yang digunakan. Begitu. Jadi harus sama atau lebih rinci dari kata kerja operasional KD-nya. Jadi kata kerja operasional itu biasanya seperti menjelaskan, kemudian menentukan, mencontohkan, menggambarkan. Lah, itu salah satu contoh kata kerja operasional. Nanti saya atau minggu depan saya akan berikan contohnya kata kerja operasional yang dapat diukur. Kalau menjelaskan, menyebutkan 3 contoh lah, itu bisa diukur. Berarti kalau siswa tersebut tidak bisa menyebutkan 3, berarti kan bisa terukur ya, mereka belum bisa gitu loh. Kalau sudah menyebutkan 3, berarti nanti skornya tinggi lah, itu namanya terukur. Kemudian setiap KD atau CP bisa dibuat 3 atau lebih indikator. Jadi misalkan ada 1 KD atau 1 CP, nanti bisa dirinci lebih banyak lagi seperti itu, bisa lebih 3 atau lebih ini. Kemudian tiap indikator dapat dibuat 3 atau lebih butir soal. Jadi satu indikator itu bisa dibuat menjadi minimal 3 soal. Misalkan kok indikatornya siswa dapat atau misalkan kalau kalian ya, mahasiswa dapat menyusun butir soal untuk ranah afektif, kognitif, psikomotor misalkan. Yang pertama, misalnya indikatornya seperti itu. Berarti kalian bisa, atau saya misalkan nanti membuat soalnya, buatlah butir soal yang memuat ranah afektif. Buatlah butir soal yang memuat ranah kognitif. Buatlah butir soal yang memuat ranah psikomotor. Nah, itu kan sudah 3 soal. Kayak gitu loh. Jadi satu indikator bisa memuat 3 soal. Dirinci lagi. Begitu. Itu ketika menyusun soal. Begitu. Itu tadi terkait dengan langkah-langkah penilaian atau asesmen. Ini ada tugas terstruktur. Nanti kalian bisa kerjakan. Kemudian ini ada keterangannya ya. Keterangannya bisa dibaca enggak? Oh, nih, keterangannya bisa terbaca? Bisa, Bu. Ya. Tugas 1 ini nanti kalian kerjakan di Microsoft Word. Batas pengumpulannya hari Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2022. Gitu. Ini kan kita kan aslinya kan kuliahnya hari Kamis ya. Kamis minggu ini, minggu besok ini kemungkinan saya juga tidak bisa mengisi karena ada lemburan. Jadi itu nanti bisa kalian gunakan untuk mengerjakan ini. Begitu. Nanti dikumpulkan pada hari Minggu sovelnya di Elijo. Kemudian cetaknya nanti Kamis depannya lagi. Paham tidak? Jadi soal ini kalian bisa kerjakan sekarang ataupun Kamis depan, Kamis ini, besok ini. Karena Kamis besok ini nanti kosong ya. Itu kemudian di Microsoft Word, kemudian diupload di Elijo, maksimal tanggal 8 Oktober itu. Dan dicetak juga, digabungkan dengan apa namanya, peta konsep. Peta konsep kan saya minta untuk dicetak juga ya. Gitu.
Kalau yang di print out ini pengumpulannya Kamis depannya lagi, berarti tanggal tanggal 13. Kalau yang print out berarti tanggal 13. Sama atau tidak? Paham tidak terkait dengan tugasnya? Ada 5. Paham, Bu. Paham. Tapi izin bertanya, Ya, silahkan Mbak Ingrid. kalau yang literasi kan sudah jelas min mappingnya sampai bab 3. Kalau yang PHP ini bab 1 aja atau gimana ya? Iya. Bab 1 dulu untuk yang sampai sekarang. Kemarin terakhir saya memberikan tugasnya apa soalnya? Melanjutkan yang bab 1. Kalau yang pertama kan min mapping yang cuman pengertian sampai tes terus kelanjutan. Kalau mind mappingnya ya, ini kan tadi kan mulainya jam 10, sudah sejam ya. Masih kurang 40 menit lagi gitu loh. Tergantung hari ini, kalau hari ini bisa sampai bab 2 ya nanti mind mappingnya sampai bab 2. Kalau hari ini ternyata cuma bab 1 tok, berarti ya mind mappingnya sampai bab 1 tok. Jadi mind mapping kalian kerjakan menyesuaikan kita sampainya sampai bab berapa. Gitu. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya. Tapi kalaupun kepengen langsung dibabat habis sampai 7 bab, ya itu monggo ya. Kalau mau mempelajari sampai sana gitu. Nyicil ya silahkan. Ini tugasnya. Ini masih kurang 40 menit lagi. Kira-kira mau dilanjutkan atau lanjut saja ya. Karena kita pertemuannya agak susah ini. Prodi lagi banyak sering lemburan, jadi kalian sering ketinggalan. Jadi kalau sekali ketemu, kalau bisa dimanfaatkan waktunya. Bagaimana? Lanjut saja ya. Kira-kira hari ini sampai tidak. Kalaupun nanti tidak sampai selesai bab 2 ya enggak apa-apa. Kita selesainya ya. Atau sudah bingung? Dari bab 1 saja. Ayo kesepakatan biar sama-sama enak. Saya menyampaikan juga kalian tidak hanya mendengarkan saja, tapi memang memahami seperti itu. Tapi kalau ini harusnya ada contoh. Ya, ini ada. Ini ada aspek-aspek. Mau lanjut atau cukup? Terserah. Kalau cukup berarti nanti minggu depan kita kalau bisa luring akan membahas bab 2, kalaupun tidak bisa luring nanti akan daring membahas bab 2. Minggu depan saja. Manut saja, Bu. Manut. Kalian masih siap mendengarkan atau tidak? Siap, Bu. Ya, senyum kalian itu senyum. Senyum bagaimana? Seperti itu loh. Coba kita lanjut sedikit ya. Tadi kan kita telah membahas tujuan, ya kan, fungsi, langkah-langkah penilaian. Nah, kita bab 2 nanti masuk ke ranah. Kayaknya ada juga yang udah bikin peta konsepnya bab 2 ya. Ya kan? Ada yang sudah bikin peta konsep bab 2. Ranah penilaian hasil belajar. Yang tadi kita sudah pernah singgung, yang tadi ada afektif, kognitif, dan psikomotor. Jadi SK di sini itu nanti kalian menilai proses dan hasil belajar yang mengacu pada tujuan untuk pendidikan. KD-nya ini yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan aspek ranah afektif, psikomotor, dan kognitif. Kemudian membuat contohnya, penilaian yang kognitif itu bagaimana,
contoh afektif bagaimana, dan contoh psikomotor itu bagaimana. Dan indikatornya yang selanjutnya adalah menjelaskan tingkat levelnya. Jadi ranah kognitif itu nanti ada tingkatannya, level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian setelah itu menyusun instrumen ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi menjelaskan itu teorinya, ini pengaplikasinya, contohnya itu bagaimana, menjelaskan levelnya, level dari aspeknya, kemudian kalian harus bisa menyusun soalnya. Kita yang pertama akan membahas ranah kognitif sebagai objek penilaian hasil belajar. Ranah kognitif ini berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek. Bisa kalian lihat aspek tersebut, aspek apa saja? Pengetahuan atau ingatan, berarti yang berbau dengan hafalan, itu termasuk dengan kognitif. Gitu. Misalkan sebutkan 3 ranah penilaian hasil belajar peserta didik. Kan ada afektif, psikomotor, dan kognitif ya. Nah itu kan kalau sebutkan berarti itu masuk ke dalam kognitif. Gitu. Karena hanya mengingat, oh hanya hafalan seperti itu. Jadi kalau soal-soal, kalian melihat soal-soal kok itu hanya hafalan, pengetahuan, itu termasuk dalam kognitif. Kemudian pemahaman. Pemahaman di sini levelnya lebih tinggi daripada sekedar hafalan saja. Tapi lebih ke memahami seperti itu. Kemudian setelah memahami ada aplikasi. Ini menerapkan rumus gitu loh. Kalau dalam matematika menerapkan rumus segitiga lah itu ada soal cerita, kemudian menerapkan rumus lah itu sudah contoh aplikasi. Kalau tuliskan rumus, misalkan ya, tuliskan rumus lah itu masuknya pengetahuan karena hafalan gitu. Kalau misalkan yang tadi aplikasi yaitu soal cerita, penggunaan rumusnya bagaimana. Kemudian ada juga analisis. Kalau analisis itu nanti lebih ke kalau dalam soal matematika misalkan ya, itu biasanya soalnya cerita, namun nanti prosesnya itu lebih panjang. Itu analisis sintesis itu seperti itu. Kalau sintesis nanti dikaitkan dengan teori-teori yang ada, itu agak susah lagi, sintesis lebih tinggi lagi. Kemudian evaluasi terakhir. Gitu. Kalau evaluasi ya berarti siswa mampu menentukan bahwa hasilnya itu benar atau tidak, hasilnya itu baik atau buruk, itu berarti sampai ke evaluasi. Tapi biasanya kalau kalau di tingkat sekolah dasar memang sih bisa sampai ke tingkat evaluasi, tapi nanti mungkin soalnya tidak terlalu banyak gitu. Jadi semua level ini, level 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu harusnya nanti menyebar. Menggerombol soalnya tingkatan 6 semua, nanti siswa kesusahan. Itu 6 aspek kognitif. Kedua, aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah, dan keempat, aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. Jadi, yang 1, 2, 3 ini, pengetahuan berarti level 1, pemahaman level 2, aplikasi level 3, ini termasuk level tingkat rendah. Atau yang sekarang mungkin kalian pernah mendengarkan LOTS, Lower Order Thinking Skill. Itu LOTS gitu. Tapi kalau analisis, sintesis, dan evaluasi itu nanti aspek kognitif tingkat tinggi, atau yang sekarang sering kalian dengar dengan HOTS, Higher Order Thinking Skill. Nah, itu. Mungkin pernah mendengar ya, LOTS dan HOTS. HOTS itu sedang booming sekali. Tapi yang perlu kalian ketahui,
Yuk, ketika memberikan soal siswa-siswa yang HOTS, harusnya mereka yang LOTS harus tahu dulu, harus paham dulu. Kalau yang LOTS aja belum paham, tiba-tiba langsung ke HOTS ya, itu berarti kurang tepat seperti itu. Harusnya, idealnya siswa kalau bisa mengerjakan soal yang HOTS, berarti LOTS-nya ya udah lulus. Gitu. Kemudian menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Mengingat, ya, memahami, itu kan masuk ke dalam aktivitas otak. Ranah kognitif ini menekankan pada pengembangan kemampuan dan keterampilan intelektual. Dalam paradigma lama, penilaian pembelajaran lebih ditekankan pada hasil dan cenderung hanya menilai kemampuan aspek kognitif. Ya, mungkin kalian ini pernah pelajari di kurikulum ya. Jadi pada kurikulum yang lama-lama itu kan memang cenderung hanya menilai kemampuan kognitif saja begitu. Padahal harusnya semuanya. Oke, penilaian afektif dan psikomotor sering diabaikan. Mungkin sampai sekarang pun juga masih sering diabaikan. Ini detail dari aspek ranah kognitif. Yang pertama, pengetahuan, hafalan, atau ingatan, atau knowledge. Adalah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus, konsep, fakta, dan sebagainya. Intinya yang berhubungan dengan hafalan. Itu masuk ke level 1. Jadi kalau kalian mengerjakan soal, kok soalnya hafalan semua, berarti itu levelnya level 1. Gitu. Kemudian kata kerja lah ini KKO, kata kerja operasional yang digunakan untuk soal-soal yang berhubungan dengan pengetahuan atau level 1 itu dicirikan dengan ada kata kerja operasional seperti ini, mendefinisikan. Definisikan pengertian dari, nah itu sudah masuk pengetahuan. Mendeskripsikan. Deskripsikan langkah-langkah, nah itu sudah masuk pengetahuan. Kemudian mengidentifikasikan. Identifikasikan permasalahan yang ada pada misalkan paragraf di atas. Nah, itu sudah masuk pengetahuan. Padahal mengidentifikasikan ya. Kan itu masuk ke ingatan apa yang sudah dibaca tadi gitu. Mendaftarkan. Daftarkan benda-benda yang berbentuk cair seperti itu. Pada tabel di atas, misalkan tabelnya itu bendanya benda campuran, ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Nah, itu hanya mendaftarkan saja. Kemudian menjodohkan. Loh, kalau kalian membuat soal yang menjodohkan, itu masuk level 1. Menyebutkan, sebutkan begitu. Benar ya? Modelnya low sebenarnya. Kemudian menyatakan, memproduksi. Pengetahuan atau ingatan merupakan proses berpikir yang paling rendah. Nyatakan dalam bentuk kalimat, menyatakan dan memproduksi. Kalau memproduksi di sini bukan membuat ya, tapi lebih ke apa namanya? Memproduksi. Itu nanti yang berhubungan dengan pasti berhubungan dengan hafalan dan ingatan, tapi ini jarang digunakan kalau memproduksi, karena memproduksi itu nanti kesannya seperti kayak membuat. Seperti kalau membuatkan itu kan bukan apa ya, tapi kan ada proyeknya ya, seperti itu. Kecuali nanti membuatnya sesuai dengan langkah-langkah yang guru tunjukkan, gitu loh. Itu namanya memproduksi. Jadi mereka kayak mereplikasi atau mencontoh
ketika guru melakukan langkah-langkah berikut seperti itu. Mencontoh kan dia kan mengingat kembali langkah-langkah yang guru telah lakukan tadi. Kemudian lanjut ke pemahaman, comprehension. Adalah kemampuan seorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Jadi tidak hanya sekedar mengingat saja, namun memahami dari berbagai segi. Kemampuan ini menuntut siswa memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan, dan dapat memanfaatkan isinya tanpa harus menghubungkan dengan hal-hal yang lain. Kemampuan ini dijabarkan dalam 3, yakni menerjemahkan, menginterpretasikan, mengeksplorasi. Jadi misalkan kalian menerjemahkan kalimat misalkan menerjemahkan istilah kognitif seperti itu loh. Dengan kalimatnya kalian sendiri itu sudah masuk ke dalam pemahaman gitu. Tapi bukan jangan plak-jiplak dengan definisi yang kalian baca di buku gitu loh. Itu namanya pemahaman. Jadi kalian menjelaskan sesuatu, tapi penjelasannya jenengan menggunakan kalimat kalian sendiri. Tidak sama persis dengan yang ada di buku, di mana itu termasuk ke dalam pemahaman. Itu sama saja dengan menginterpretasi. Jadi menginterpretasi itu kan menyampaikan kembali apa yang sudah kalian pahami. Itu menginterpretasi. Kalau mengekstrapolasi itu hampir sama dengan menginterpretasi. Jadi itu menuangkan kembali apa yang kalian sudah ketahui. Orang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Kata-kata operasional yang digunakan yaitu memperkirakan, perkirakan, atau menduga, menyimpulkan, simpulkan, membedakan, bedakan, menentukan, tentukan. Berarti kalau ada soal-soal yang diawali dengan seperti itu termasuk dalam pemahaman. Isilah, hitunglah, berikan kesimpulan. Nah, itu sudah masuk pemahaman. Karena isinya diharapkan yang menggunakan kalimat kalian sendiri. Kalau yang ingatan, kan berarti diharapkan sama persis itu yang ada di buku, di mana. Itu pemahaman. Kemudian penerapan atau application. Kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide umum, tata cara ataupun metode prinsip, rumus teori dalam situasi yang baru. Kata operasional yang digunakan biasanya ubahlah. Jadi kan itu penerapan, aplikasi. Ubahlah kalimat berikut menjadi bagan. Nah, ketika kalian sedang menemui soal-soal tersebut, itu masuk ke dalam penerapan. Menghitung itu berarti menerapkan rumus. Mendemonstrasikan, kalian diminta mendemonstrasikan cara penggunaan media pembelajaran, itu masuk ke dalam penerapan. Kemudian menemukan, memanipulasi, menghubungkan, menunjukkan, memecahkan dan menggunakan. Pecahkan permasalahan, tunjukkan, hubungkan apakah antara A, B, dan C itu ada hubungannya. Itu contoh-contoh kata kerja operasional. Jadi kalian bisa memilih ketika akan membuat soal, mau menggunakan yang level 3, nanti penerapan, kalian bisa milih kata-kata ini. Misalkan mau menggunakan menunjukkan, berarti kalian kata kerjanya ya tunjukkan, seperti itu. Jadi aslinya ketika kalian sudah punya contoh, bukan punya contoh, punya daftar kata kerja operasionalnya, kalian lebih mudah
mau level berapa saja, kalian tinggal memilih seperti itu. Disesuaikan dengan materinya. Itu penerapan. Kemudian kalau analisis, itu nanti kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dan faktor-faktor yang lain. Analisis diklasifikasikan jadi 3, analisis unsur, hubungan, prinsip yang terorganisasi. Contoh kata kerja operasionalnya, memperinci. Jadi ketika kalian diminta untuk merinci sebuah kalimat, kalimat tersebut harus dirinci kembali, dijelaskan kembali. Nah, itu namanya menganalisis seperti itu. Kemudian mengilustrasikan kejadian seperti kejadian kecelakaan atau apa, nah itu namanya menganalisis. Otomatis ketika menganalisis, kalian harus tahu, oh faktor-faktornya apa yang menyebabkan ini, gitu. Jadi menyampaikan pendapat kalian juga. Kemudian menyimpulkan, menghubungkan, memilih, memisahkan. Perbedaan antara yang menerapkan, kalau yang analisis ini nanti bisa mengaitkan antara yang satu dengan yang lainnya. Gitu. Kalau menerapkan kan hanya sebatas menerapkan teori yang sudah ada. Jadi kalau menganalisis nanti bisa mengaitkan antara yang satu dengan yang lainnya, atau lebih rinci lagi. Kegiatan belajarnya merumuskan masalah, membuat grafik, mengkaji ulang, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab. Misalkan ada sebuah berita kecelakaan, yang kalian mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya kira-kira apa, lah itu sudah masuk dalam analisis. Begitu. Jadi seperti argumen kalian ya, analisis itu argumen kalian bisa dimasukkan ke dalam. Kemudian yang kelima ada sintesis. Sintesis adalah kebalikan dari proses analisis. Kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses analisis. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian secara logis sehingga menjelma menjadi pola yang berstruktur dan pola baru. Jadi kalau ini sintesis itu, kalau tadi yang analisis memperinci, kalau yang sintesis menggabungkan antara unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya. Digabungkan, nanti kalian simpulkan. Itu namanya menganalisis. KO-nya itu ada mengkategorikan, kemudian memodifikasi, merekonstruksi, mengorganisasi, menyusun, membuat desain, menciptakan, menuliskan, menceritakan. Ini levelnya semakin tinggi levelnya itu bisa dikatakan memang semakin susah, tapi bukan berarti coach itu juga susah, tidak. Tergantung jenjangnya. Kemudian yang terakhir ada penilaian mengharuskan atau evaluation. Adalah jenjang berpikir paling tinggi. Paling tinggi pada ranah taksonomi Bloom. Tapi nanti sepertinya ada revisi taksonomi Bloom yang mana level 6 itu bukan evaluasi lagi, tapi adalah mencipta. Nanti ini karena ini mungkin belum direvisi ya. Ada taksonomi Bloom yang terbaru, tapi nomor 6 itu bukan mengevaluasi, tapi mencipta. Jadi membuat produk baru gitu. Menciptakan hal yang baru itu nanti level tertingginya. Kalau evaluasi kan hanya sebatas, oh ternyata setelah kita analisis, kita sintesis, hasilnya itu seperti ini lah. Benar, salah, buruk, baik, nah itu kan hanya evaluasi ya. Kalau yang terakhir, revisi terakhir, kalian perlu ketahui bahwa taksonomi Bloom yang terakhir itu menggunakan mencipta. Jadi kita tinggal. Dan tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencangkup intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah, menggabungkan ide-ide, menciptakan sesuatu, melihat kenyataan yang ada dalam sistem pendidikan diselenggarakan pada umumnya
menerapkan beberapa aspek kognitif tingkat rendah seperti pengetahuan, pemahaman, dan sedikit penerapan. Jadi pada umumnya yang sering kali kita ketemu ya memang pada level yang rendah, C1, 2, dan 3. Dan 4, 5 agak jarang. Walaupun sedang diminggu-minggu itu tetap masih jarang digunakan. Beberapa aspek kejiwaan yang telah disebutkan dalam kajian teori, sebagian cocok diterapkan di SD, ingatan, pemahaman, dan aplikasi. Sedangkan analisis sintesis baru dilatihkan di SMP, SMA, seperti itu. Dan perguruan tinggi secara bertahap. Hanya memang HOTS itu bisa dilihat di SD itu sedikit ya, karena secara teori tingkatan perkembangan kognitif siswa sekolah dasar sudah mampu, namun masih HOTS yang lebih sederhana seperti itu. Kalau yang HOTS yang kompleks itu kurang. Kemudian contoh-contoh instrumen tes ya pada ranah kognitif dengan masing-masing aspek sampai pada tingkat aplikasi. Contohnya ini pengetahuan, kemampuan mengenal, mengingat terhadap fakta, konsep, mengenal. Contohnya nama bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral. Nah, ini contoh termasuk pengetahuan. Kan mengingat ya, hafalan. Bagian tumbuhan yang menyerap air itu apa ya? Akar, batang, atau daun. Gitu. Dan contoh kedua, bagian tumbuhan yang merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis adalah, walaupun ini isian, tapi ini juga termasuk ke dalam mengingat kembali. Kemudian kalau pemahaman, contohnya untuk dapat menentukan gambar yang mana yang dapat dinamakan segitiga siku-siku, maka siswa harus menghubungkan konsep segitiga dan konsep siku-siku. Itu contoh pemahaman. Tentukan gambar berikut mana yang termasuk segitiga siku-siku, gitu lah. Itu masuk pemahaman, bukan hafalan. Karena mereka harus, siku-siku itu harus misalkan sebutnya ada yang 90 derajat, nanti mereka mencari yang 90 derajat, kira mereka paham. Kalau penerapan untuk menyelesaikan hitungan ini, 35 kali 4 sama dengan N, maka paling tepat kita menggunakan hukum apa? Hukum apa? Kan penerapan. Karena kan misalnya hukum asosiatif, komutatif, distributif itu kan namanya kalau dicontohkan kan contoh soalnya kan pasti berbeda dengan soal yang diberikan. Kalau contoh soalnya sama lah itu nanti masuknya pengetahuan level 1, tapi kalau contohnya berbeda berarti kan menerapkan hukum asosiatif atau menerapkan hukum komutatif itu bagaimana? Kemudian dengan urutan yang ada memang menunjukkan usaha yang makin ke bawah makin berat. Sebagai contoh, untuk melakukan pemahaman, siswa harus terlebih dahulu dapat mengingat dan mengenal kembali, dan pemahaman memang dibutuhkan unsur mengenal dan mengingat. Jadi memang semakin tinggi levelnya, bisa dikatakan ya semakin susah. Jadi kalau level 1-nya belum paham, ya dia akan kesusahan di level 2. Jadi memang harus bertahan. Itu ranah kognitif. Ini ranah afektif. Kita lihat dulu yang ranah afektif. Atau ada pertanyaan sebelum masuk ke ranah afektif? Ada pertanyaan belum? Belum.
Kalau kata di kognitif berupa pengetahuan, kalau afektif berupa sikap. Ya. Kalau psikomotor itu keterampilan. Tapi karena afektif belum mendapat porsi yang seimbang dibandingkan sama kognitif dan psikomotor. Kenyataan di lapangan, sebagian pendidik dalam menilai ranah ini kurang memperhatikan rambu-rambu serta pedoman yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Jadi, memang sikap ya, sikap disiplin, sikap tanggung jawab, kan sangat-sangat jarang sekali guru menilai itu ya. Iya kan? Sangat-sangat jarang. Ini memang porsinya tidak seimbang, walaupun sudah disuruh, tapi dalam lapangan itu memang jarang diterapkan. Jadi nanti kalian kalau sudah turun ya sebisa mungkin justru ranah afektif itu yang paling banyak gitu. Kalau di sekolah-sekolah pendidikan di luar negeri ya, itu justru kalau di usia sekolah dasar itu afektifnya yang paling banyak dibandingkan pengetahuannya. Karena apa? Untuk membekali apa ya, budi pekerti, kemudian membekali namanya perilaku siswa, sikap siswa yang baik dulu, gitu loh. Adabnya, etikanya itu yang baik dulu, gitu. Rasa tanggung jawabnya, disiplinannya, kerjasamanya, itu dibangun dulu di usia sekolah, kemudian nanti kognitifnya akan mengikuti seperti itu. Jadi kalau di luar negeri seperti itu, tapi kalau di Indonesia kognitifnya yang banyak, tapi efektifnya yang kurang. Makanya kan banyak mungkin orang-orang yang rasa disiplinnya kurang, kemudian tanggung jawabnya kurang, ya, karena memang tidak tidak ditumbuhkan dari kecil. Mungkin kalian bisa mencari di Google pendidikan mungkin di Jepang lah gitu ya. Jepang yang terlihat sekali kalau di usia sekolah dasar itu masih di afektifnya yang paling banyak. Kita kebalikannya. Jadi menurut Nana Sujana, ranah afektif ialah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif yang tinggi. Jadi kalau yang Nana Sujana sampaikan, sikap seseorang dapat berubah jika memiliki kognitif yang tinggi. Tapi zaman sekarang belum tentu ya. Orang yang pintar, apa iya sikapnya pasti selalu bagus? Tidak ya. Jadi tidak menjamin bahwa kognitif yang tinggi itu pasti memiliki sikap yang bagus. Kemudian kalau menurut David, afektif ialah perilaku yang menekankan perasaan, emosi, atau derajat tingkat penolakan dan penerimaan terhadap suatu objek. Sedangkan Bibin menyatakan ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran. Kira-kira ketika sedang diajar, perhatikan atau tidak, ataukah berbicara sendiri, ataukah main HP sendiri, ataukah malah tidur, seperti itu. Kemudian kedisiplinan dalam mengikuti mata pelajaran. Berangkatnya telat atau tidak, motivasi yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai mata pelajaran. Ketika proses pembelajaran, aktif bertanya atau tidak, itu masuk ke motivasi. Jadi itu yang dinilai. Sama halnya ketika saya menilai kalian, praktikan dalam proses perkuliahan, kemudian kedisiplinan dalam masuk perkuliahan, perhatiannya dalam mengikuti perkuliahan, itu saya nilai seperti itu. Kemudian penghargaan atau rasa hormat terhadap gurunya, memiliki kebiasaan belajar yang baik dan hubungan sosialnya. Itu contoh-contoh yang dinilai. Kemudian ada beberapa jenis karakteristik tipe afektif, yaitu sikap, minat, konsep diri, dan moral. Kalau sikap itu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap objek.
sikap dapat dibentuk melalui cara mengamati. Berarti ketika guru akan menilai sikapnya, dilakukan dengan cara mengamati. Kemudian kalau minat, itu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus. Jadi ketika kalian misalkan minat terhadap pelajaran IPS misalkan, itu yang mendorong itu apa? Nanti ada. Kemudian konsep diri, ada target, arah, intensitas. Konsep diri pada dasarnya seperti ranah afektif yang lain. Jadi kalian mampu mengenali kemampuan dan kelemahan diri itu, kalau dikatakan konsep dirinya bagus, berarti kalian sudah mampu mengenal kemampuan dan kelemahan diri. Ini biasanya nanti kalau penilaian konsep ini, biasanya nanti dengan penilaian diri sendiri. Kalian disuruh untuk menuliskan kemampuan, kelebihannya dan kekurangannya. Kemudian nilai adalah suatu objek, aktivitas, atau ide yang dinyatakan oleh individu dalam mengarahkan minat, sikap, dan kepuasan. Target nilai cenderung menjadi ide, target nilai menjadi target nilai dapat juga berupa sesuatu seperti sikap atau perilaku. Arah nilai dapat positif dan dapat negatif. Kalau konsep diri itu contohnya itu ketika kalian ikut soft skill kemarin, ingat nggak? Kalian kan diminta untuk ya kan tahu dengan diri kalian sendiri, ya kan? Yang membuat apa namanya? Sungai kehidupan, ingat? Ingat? Ingat. Nah, itu kalian termasuk sedang diminta untuk menilai diri kalian sendiri. Jadi yang dinilai adalah konsep diri kalian. Kemudian kalau yang nilai di sini, depannya kalian akan arah yang negatif atau positifnya, yaitu masuk ke dalam nilai. Tapi ini kan termasuk karakteristik tipe afektif ya. Jadi memang belum tentu semuanya ini bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran. Biasanya yang sering masuk ke dalam pembelajaran ya ini, sikap, minat, ya. Kalau konsep diri dan nilai itu nanti masuknya biasanya ke misalkan ke BK ya, atau ke BK biasanya. Bimbingan konseling itu masuknya ke soft skill-nya, tidak bisa masuk ke dalam pembelajaran. Kalau masuk pembelajaran ini sikap dan minat. Oh, satu lagi moral. Moral berkaitan dengan perasaan salah atau benar terhadap kebahagiaan orang lain jika tidak termasuk dalam pembelajaran. Pengukuran ranah afektif dilakukan melalui metode observasi dan metode lapor diri. Yaitu observasi berarti ketika guru sedang mengamati sikapnya, guru sedang mengamati minatnya. Minat juga aslinya bisa observasi dan bisa lapor diri. Lapor diri ini ya mengisi sesuai dengan apa yang diri kalian sendiri alami, merasakan. Itu namanya metode lapor diri. Menggunakan metode observasi berdasarkan pada asumsi bahwa karakteristik afektif dapat dilihat dari perilaku perbuatan yang ditampilkan atau reaksi psikologinya. Jadi yang mengobservasi orang lain. Metode lapor diri berasumsi bahwa yang mengetahui keadaan efektif ya diri kalian sendiri. Jadi bisa menggunakan dua metode. Tidak bisa menggunakan metode tes. Lebih ke lapor diri. Tesnya modelnya lapor diri. Kemudian pengukuran ranah afektif memiliki tingkatan seperti halnya kognitif dan psikomotor. Jadi ada menerima, ada merespon. Menerima itu sikap menerima merupakan sikap yang jenjang paling rendah. Misalkan ya kalian sedang menerima materi, itu menerima saja, sekedar menerima itu masuk ke dalam level paling rendah. Mendengarkan saja, mau menghadiri, mau memberikan tanggapan seperti itu. Seorang yang bersikap mau menerima minimal ia tidak menolak.
misal mau mendengarkan, memberi tanggapan, mau menghadiri, kan pada kegiatan gemar membaca. Hal tersebut diharapkan akan menjadi kebiasaan yang positif. Sekedar mendengarkan, menyimak, berarti dia menerima. Kemudian merespon. Merespon di sini berarti ketika ditanya menjawab. Sehingga itu sudah level kedua. Tidak hanya sekedar menerima saja, mendengarkan saja, pasif, tapi sudah mau menjawab, itu merespon. Kemudian memberikan pendapat, mengikuti aturan yang ada, itu merespon. Kemudian menilai, berarti nanti ini lebih tinggi lagi kalau menilai. Tidak bisa menilai teman, misalkan saya meminta, coba Mbak Ingrid menilai tanggapan dari Mbak Di Asli misalkan, atau memberikan tanggapan kembali, itu sudah masuk ke dalam menilai. Kemudian organisasi mulai mengaitkan nilai satu dengan yang lainnya dan membangun sistem nilai internal yang konsisten. Sikap mau melibatkan diri pada taraf ini diperlihatkan dengan mau melibatkan diri secara aktif, bertanggung jawab, pikiran untuk sesuatu yang telah diyakini. Ini biasanya masuk ke dalam kerjasama. Dan kalau karakterisasi berarti kalian mempunyai karakter sendiri. Tanda-tanda seorang telah jenjang ini mau melakukan sesuatu dengan apa yang diyakininya secara mandiri tanpa disuruh. Secara mandiri tanpa disuruh, yang menunjukkan ketekunannya ya tanpa disuruh. Pelitian, disiplin tanpa disuruh itu sudah masuk ke dalam karakterisasi. Atau memang karakter kalian ya memang disiplin, on time. Jadi kalau yang ini berbeda dengan yang kognitif tadi ya. Kalau kognitif tadi kan digunakan untuk membuat soal-soalnya, ya. Tapi kalau yang afektif ini nanti kita justru bisa melihat dari dari siswanya, karena kan menggunakan metode observasi. Oh, si A itu masuk ke dalam level hanya menerima saja, itu sudah masuk ke merespon. Ini termasuk ke dalam aspek yang digunakan untuk mengobservasi afektifnya. Tapi yang domain afektif tadi yang menerima, merespon, menghargai, organisasi dan karakterisasi. Ini kata kerja operasional yang kalian buat di dalam tabel, misalkan mengikuti perintah gurunya, gitu loh. Tinggal checklist iya atau tidak, gitu. Memperhatikan guru dalam memberikan materi, itu masuk ke dalam menerima. Dan merespon. Ini yang kata-kata ini yang digunakan untuk membuat pernyataan yang kalian dibuat di tabel atau dalam kuesioner, gitu lah. Itu kalimat kata-kata kerja operasional. Oh, ternyata kok si A kebanyakan pada KKO yang kalimat-kalimatnya pada level 1. Berarti si A tersebut masih dalam level 1. Jadi ketika membuat membuat pernyataan, kalau observasi kan yang dibuat pernyataan ya, dibuat pernyataan itu kalian membuatnya sebanyak domain ini misalkan, tapi nanti tinggal melihat oh si A, si B itu paling banyak centangnya itu yang di bagian mana. Tergantung apa yang akan kalian nilai. Kalau disiplin, nanti mau menggunakan yang menerima saja atau merespon, menghargai, kamu itu. Tergantung apa yang akan kalian nilai. Kalian nanti milih KO-nya pakai yang mana. Sudah habis waktunya. Kita percepat, saya percepat.
Sampai sini salah satu bentuk peran yang efektif apabila peserta didik menulis dan memberikan suatu tujuan, respon. Ya, langkah-langkah menyusun instrumen afektif. Yang pertama, memilih karena afektif yang ingin dinilai guru. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Kalian akan menilai apa? Apakah sikapnya, apakah disiplinnya, apakah tanggung jawabnya? Nah, itu yang harus ditunjukkan dulu. Kemudian yang kedua, menentukan indikator yang sekiranya dapat digunakan. Indikatornya apa? Untuk mengetahui bagaimana sikap dan minat terhadap suatu materi pelajaran. Jadi yang pertama menentukan ranah, kemudian menentukan indikator, kemudian contoh menentukan jenis skalanya. Skalanya mau bagaimana? Apakah mau skala skornya 1, 2, 3, 4, 5? Ataukah skalanya iya atau tidak? Ataukah skalanya 1, 2, 3? Itu tergantung yang membuat. Kemudian menulis draft instrumen penilaian afektifnya. Misalkan menulis draftnya tadi, pernyataan 1, siswa mengikuti perintah guru, sebetulnya. Kemudian siswa menerima. Kemudian yang keenam, penelaahan dan meminta masukan teman sejawat. Nah, ini invalidasi maksudnya. Gitu. Setelah instrumennya jadi, kalian meminta tolong, kalau ini kan guru ya, teman guru untuk memberikan masukannya. Kemudian merevisi, kemudian menyebarkan kepada siswa, memberikan skor setiap setiap hasil penskorannya, apakah siswa A, B, C-nya itu nanti bagaimana, kemudian menganalisis. Oke, bentar ya. Itu ya, tadi setelah memberikan skor, kemudian menganalisis sama halnya dengan tadi ketika yang oke. Tidak bersama nanti tapi ada yang berbeda sedikit. Kemudian skala yang sering digunakan pada afektif itu ada skala Thurston dan skala Likert dan skala semantik, ada 3. Skala Thurston ini skala yang skornya itu 1 sampai 6. Kalian ingat, skala Thurston itu yang skala 1 sampai 6. Kemudian skala Likert itu skala yang 4, ini yang sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ya, itu yang 1 sampai 4. Kemudian mana tadi? Yang semantik berarti ini, yang ya dan tidak. Jadi kalian tinggal memilih mau menggunakan yang ya tidak, apakah yang menggunakan sangat tidak setuju atau menggunakan skor yang 1 sampai 6. Itu bebas menurut saya senang belajar matematika. Mungkin itu dulu saja ya untuk ranah psikomotor, kita pelajari minggu depan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ada yang mau ditanyakan? Ini masih teori ya, nanti kayaknya udah kalian mengerjakan itu ya pasti banyak pertanyaan. Teori ya memang harus, mungkin tadi menyimak dulu, setelah menyimak dibaca lagi gitu. Nanti baru paham mengerjakannya. Biasanya ketika mengerjakan sih baru berarti saya belum paham ya. Tidak ada. Jika tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf segala salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Tapi presentasinya belum selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ringgi.
Saya kelas D dulu ya. Tapi yang belum saya panggil, Dina Anggreni sudah ada? Nggak ada. Nggak ada. Nur Adila? Hadir, Bu. Dina Anggreni belum ada ya. Purba? Hadir, Bu. Dwi Maksuma? Dwi Maksuma? Nggak ada. Wismawati? Kalian kok ada di kampus? Lagi ngapain tuh ini yang di kampus? Di kampus apa di mana ini? Di Purba sama Nur Adila? Wismawati ada? Wismawati. Henry? Femi? Hadir. Kok? Riko ada, Bu. Riko, Bu. Mana? Oke. Oh, Riko. Husni? Husni. Putri Sakti. Hadir, Bu. Apa saya lagi nih? Dina Anggreni ada? Ada. Dwi Maksuma ada? Dwi Maksuma. Wismawati. Hendri Wahyu. Hadir, Bu. Wismawati tidak ada. Dengan kelas C. Normasita. Hadir, Bu. Siti Marfuatin. Hadir, Bu. Wahid Nasir. Wahid Nasir. Dwi Astri. Hadir, Bu. Septi Wahyu. Tadi hadir, Bu, tapi keluar karena kuotanya habis katanya. Rahma Hovifah. Rahma Hovifah. Dengar tidak? Mbak Rah. Oh. Sofiatul. Sofiatul. Neita. Iya, dia. Neita. Hadir, Bu. Sakit. Tadi. Sutis. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Viviana. Tapi kayak ada ya, Viviana ya. Hadir, Bu. Artika. Hadir, Bu. Reza. Hadirlah, Bu. Ini keren nggak? Ika. Hadir, Bu. Vika kan, Bu? Ya. Ada yang belum saya panggil? Kiswari sudah, Bu. Oh iya, suara sudah. Sudah tak centang. Ada lagi yang belum saya panggil? Duviana sudah. Sudah, Viviana sudah. Yang kelas C itu Wahid, Sofiatul. Ya nggak ada. Ya.
kelas D tadi yang nggak ada. Dina Anggraini, tadi Maksima sakit ya. Kemudian Lisma. Lisma terus Jusmi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.